Halo, Assalamualaikum. Saat ini saya ada laptop Lenovo. Ini Lenovo B4080. Lenovo B4080 ini kasusnya harddisknya tidak terbaca, jadi dia ketawanya pas saat mau booting ke Windows, dia stuck, jadi nggak mau booting ke Windows. Nanti untuk video lengkapnya saya videokan lagi ya, bagaimana kondisi selengkapnya. Nah, dalam kasus seperti ini kan harddisknya 1 terabyte ya, 1 terabyte. Ini sudah saya cek harddisknya dan memang tidak bisa diakses, tidak bisa diinstal ulang, tentunya tidak bisa diinstal ulang OS. Untuk kasus seperti ini biasanya sih saya sarankan gantinya jangan harddisk lagi ya, karena memang agak beresiko kalau harddisk, soalnya dia kan dalemannya masih piringan, masih bentuknya disk. Ini 1 terabyte, jadi sayang banget kalau udah nggak bisa diakses harddisknya. Data-datanya juga ya mau nggak mau harus diikhlaskan ya datanya. Makanya saya sarankan untuk ganti ke SSD. Kalau SSD ini solid state drive, ini selain kecepatannya juga lebih tinggi, dia lebih aman juga ya, lebih aman juga untuk akses data. Karena kalau harddisk seperti ini kan dia dalemannya masih piringan, terus dia ada head untuk baca di sektor mana filenya disimpan. Jadi pertama dalam kecepatan baca juga pasti berbeda jauh seperti ini. Ini hampir, bahkan menurut data itu hampir 100 kali lipatnya lebih cepat ya untuk mengambil datanya, kayak gitu. Jadi ini nanti kita kasih ke user karena memang sudah tidak bisa diakses, sudah rusak harddisknya. Terus atas permintaan user juga, atas saran saya juga, jadi diganti harddisknya dengan SSD, solid state drive. Ini udah saya siapkan SSD-nya, kalaupun dia kapasitasnya jauh lebih sedikit ya. Ini cuma 240 GB. 240 GB ini 1 tera. Tapi kalau untuk penyimpanan sih masih bisa pakai eksternal ya. Jadi yang penting di OS-nya tuh aman di laptopnya. Kita unboxing aja seperti apa bentuknya SSD. Oke. Nah, di dalam ada user manual. Ini bentuk SSD-nya. Tuh. Jadi secara fisik memang bentuknya sama ya, sama harddisk. Ukurannya juga sama. 2,5 inch. Tuh, seperti ini. Ini karena belum dibuka ya ininya, bautnya. Nah, seperti ini. Ini secara ukurannya sama, secara fisik. Dia soketnya juga sama. Tuh. Konektornya sama, seperti ini. Cuman yang bikin beda tuh dalemannya. Kalau ini dalemannya bentuknya piringan, seperti sudah saya videokan di video sebelumnya. Seperti kaset disk di dalamnya, bentuknya piringan. Dan ada headnya untuk membaca di sektor mana filenya disimpan. Kalau ini dalemannya IC. Jadi secara fisik tuh hampir sama flash disk ya. IC dalemannya. Ini jauh lebih kecil sih sebenarnya, kalau secara bobot juga lebih enteng kalau SSD ya. Ini lebih berat. Jadi nanti kita pasang SSD di di laptopnya. Ganti pakai SSD harddisknya. Oke, untuk selengkapnya nanti proses pemasangan SSD sama instalasi Windows-nya kita cek nanti di video selengkapnya ya. Ini untuk unboxingnya kita udah selesai, unboxing SSD-nya. Oke. Nah, ini diagnosa awalnya.
Sudah saya sambungkan adaptornya ke listrik. Kita coba nyalakan. Biasanya kalau kondisi harddisknya oke, itu nggak lama seperti ini. Jadi dia proses boot ke Windowsnya lebih cepat. Kalaupun tidak secepat SSD ya. Nah, ini SSD-nya sudah kita siapkan. 240 GB. Ini saya angkat ya. Nah, seperti ini. Windows Boot Manager. Jadi Windows failed to start a recent hardware or software. Change my bit might be the cause to fix the problem. Ada poinnya di situ 1, 2, 3. Jadi ini salah satu indikasi bahwa harddisknya tuh memang sudah rusak ya kondisinya. Dan lagi biasanya kalau harddisknya normal, ini di sini ada getaran karena dia bentuknya harddisk bentuknya piringan seperti kaset CD, jadi dia berputar seperti itu, pasti di sini ada terasa getaran walaupun halus ya. Jadi ini kita langsung matikan dulu laptopnya, cabut adaptornya. Nah, ini sudah saya buka, tutup ininya, tutup belakang untuk buka harddisk dan RAM. Ini kita geser aja ke kanan, kita angkat harddisknya. Memang dari awal tampilan seperti itu juga saya curiganya harddisknya sudah tidak bisa diakses. Ini kita bisa yakinkan lagi untuk cek harddisknya. Setelah dilepas seperti ini, kita sambungkan dengan konektor harddisk eksternal. Nah, setelah itu kita sambungkan ke laptop yang masih normal, masih nyala. Ini kita bisa buka di Explore. Biasanya kalau harddisknya masih bisa diakses, dia otomatis terdetek. Terus dia kedipnya juga rapat banget. Indikator harddisk eksternalnya, konektor harddisk eksternalnya, biasanya kalau harddisknya normal, ini indikatornya kedipnya nggak terlalu cepat seperti ini. Ini hampir nggak kelihatan kedipnya ya. Ada getar sedikit, tapi beda sama harddisk yang masih normal. Ini di Explore juga nggak ada terdetek. Nggak bisa diakses datanya. Oke, kita skip aja untuk ngecek harddisknya, karena sebelumnya sudah saya cek juga. Ini sudah saya pastikan memang kondisinya sudah tidak terbaca. Kita lepas aja harddisknya, kita sisihkan dulu. Nah, sekarang kita coba cek SSD-nya ya. Kita coba sambungkan SSD-nya ke harddisk eksternal, ke konektor harddisk eksternal maksudnya. Oke, kita taruh sini, kita sambungkan ke laptop. Kita coba buka di disk management ya. Nah, ini sudah terbaca di Inlays Disk. Ini kita suruh milih untuk
format harddisknya apakah MBR atau GPT. Kita pilihnya GPT ya, Guide Partition Table. Kita klik OK. Nah, ini masih unlocated, jadi masih belum diformat SSD-nya. Kita coba klik kanan aja untuk nanti kita formatnya saat proses instalasi aja ya. Kita close dulu aja disk manajemennya. Kita eject eksternal, jadi jangan langsung dicabut ya, eject eksternal dulu. Belum ada notifikasi safety remove. Kita coba klik lagi apakah masih ada eject eksternalnya. Tapi sudah redup, berarti dia memang sudah eject ya, cuman nggak ada notifikasi. Biasanya ada notifikasi safety remove. Kita langsung cabut aja SSD-nya. Lanjut kita buka casing harddisknya yang dari laptop. Kita pindahkan ke SSD ya. Ini harddisknya yang sudah tidak bisa diakses. Ini SSD-nya. Kita masukkan ke casing harddisknya ya. Ini naruhnya telungkup, jadi yang ada labelnya seperti ini taruh di dalam. Oke, sudah rapi seperti ini. Nah, sudah masuk. Oke, kita pasang lagi baut-bautnya. Sudah dipasang ke casing harddisknya, SSD-nya. Lanjut kita pasang ke laptopnya. Jadi dia secara fisik memang ukurannya sama harddisk. Jadi udah pasti muat ke casing harddisk laptop bawaannya ya. Nah, oke, kita geser ke kiri. Nah, sudah masuk. Ini nggak kita baut dulu, kita langsung masuk ke proses instalasi Windows-nya dulu ya. Kita nyalakan, checking media. Kita masukkan CD instalasi Windows-nya. Ini ada warning default boot device missing or boot failed, karena dia belum ada OS-nya ya. Harddisknya juga belum format. Kita enter aja. Ini sudah masuk CD instalasi Windows-nya. Nah, kita klik di DVD or CD-ROM ya. Klik enter. Press any key, kita tekan spasi aja. Untuk instalasi OS atau Windows, selain kita bisa lakukan dengan DVD, kita juga bisa lakukan dengan flash disk. Jadi tergantung teman-teman filenya punyanya di flash disk atau di DVD ya. Ini sudah mulai proses instalasi Windows-nya. Kita klik untuk time and currency formatnya, kita kliknya pilih di Indonesia ya. Klik Indonesia. Untuk language to installnya English tetap. Untuk keyboard or input methodnya US. Pilih next. Karena SSD-nya formatnya kita udah tahu GPT, jadi kita langsung klik install now aja. Tapi kalaupun format
hard disk untuk kita install ulang OS-nya MBR, dia biasanya kendala di nanti di proses instalasi ya. Biasanya minta format GPT kalau untuk Windows 10. Kita pakainya Windows 10-nya yang 64 bit ya. Yang paling atas, kita klik next. Ini I accept the license terms-nya kita centang. Lalu kita next. Ini pilihnya kita yang bawah ya, custom. Nah, ini unallocated space ada 223 GB. Kita klik new. Kita set untuk sistem itu satu aja ya. Jadi 128 GB. Jadi ini kita duanya backspace dulu, hapus, ganti sama 1. Jadi angka yang belakangnya nggak usah kita rubah ya. Saya rasa kalau 120 atau mau dibikin 100 juga bisa sih. Ini duanya kita ganti aja dengan 0. Nah, ini 100 gigaan untuk sistem, untuk operation system. Kita klik apply. Jadi sisanya nanti kita format untuk menyimpan file di drive yang lain ya. Nah, ini sudah dipartisi harddisknya, SSD-nya. Untuk OS-nya kita pakainya yang 105 GB aja. Kita pilihnya yang primary ya. Klik next. Ini kita klik OK. Nah, ini proses instalasi Windows-nya sedang berjalan, kita tunggu aja sampai selesai. Dan ini ada beberapa step nanti untuk proses instalasinya. Dia akan restart laptopnya. Jadi kalau proses di tengah proses restart, terus ada tulisan lagi boot for CD, nanti kita nggak usah tekan apa-apa ya, karena itu udah dalam proses instalasi. Nanti kita kalau tekan keyboard lagi untuk boot file for CD or DVD, nanti kita ngulang lagi prosesnya dari awal. Jadi kalau udah masuk ke proses installing Windows seperti ini, kita tunggu aja sampai selesai, sampai tampilan nanti ada tampilannya ya, tampilan set nama untuk laptopnya, set password dan lain sebagainya. Kita tunggu aja dulu prosesnya sampai selesai ya, installing Windows-nya. Masih dalam proses instalasi, baru 76%. Masih kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Nah, ini udah masuk ke tahap selanjutnya. Centangnya udah ada 3 berarti ya. Yang pertama, kedua, dan ketiga sudah selesai. Sekarang proses selanjutnya, installing update. Sudah selesai, tinggal finishing up. Nanti biasanya di tengah-tengah proses ada restart laptopnya ya. Nah, ini masuk ke proses restart. Nanti setelah restart ada perintah untuk tekan tombol apapun untuk masuk ke proses instalasi, itu jangan ditekan ya.
Getting ready. Nah, ini sudah masuk ke menu Let's Start with Region. Is this right? Kita pilih Indonesia. Klik yes. Untuk setelan keyboardnya kita pilih US aja, United States. Klik yes. Untuk keyboard layoutnya kita pilih skip aja. Ini untuk sambung ke jaringan WiFi, kita pilih skip for now. Suruh nunggu lagi, just a moment. Ini restart lagi ya. Ini sudah hampir selesai. Untuk nama usernya kita ketik aja Lenovo B4080 ya, B4080 kalau nggak salah. Sebentar kita cek dulu. Bener, Lenovo B4080. Jadi karena nggak ada permintaan khusus juga dari user untuk pilih nama usernya, jadi kita ketikkan aja Lenovo B4080 sesuai nama unitnya. Klik next. Ini untuk settingan password nggak usah disetting dulu, klik next aja dulu. Untuk choose privacy setting for your device, ini kita pilih accept aja, jadi nggak usah dirubah-rubah. Untuk location diagnostik, relevant ad dan sebagainya, kita langsung klik aja accept. Nah, ini sudah dalam proses finishing ya. Finishing instalasi Windows 10 64 bit. Nah, ini sudah selesai proses instalasi Windows 10 nya. Sudah sampai ke tampilan menu Windows 10. Untuk tampilan seperti ini biasanya tampilan Windows 10 yang belum aktif ya. Bisa kita cek di setting, atau kita coba pilih personalize. Nah, ini ada tulisan merah di sini. You need to active Windows before you can personalize your PC. Jadi sebelum diaktifkan Windows-nya, kita nggak bisa rubah background-nya ya. Untuk cara mengaktifkan Windows-nya atau untuk instalasi Office dan sebagainya, mungkin kita ulas lagi nanti di video selanjutnya aja. Jadi saya selesai dulu sampai di sini untuk proses ganti hard disk yang memang sudah tidak terbaca ke SSD, solid state drive, dan sekaligus untuk proses instalasi Windows 10 64 bitnya ya. Terima kasih sudah nonton, boleh banget di share ke teman-teman jika memang video ini dirasa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memformat drive lainnya, drive yang satunya yang tadi kita partisi saat proses instalasi Windows, kita bisa klik kanan di My PC,
klik manage, lalu klik disk management. Nah, di sini ada yang warnanya hitam. Ini masih unallocated. Ini yang tadi kita partisi, drive C-nya udah warna biru untuk sistem. Yang hitam ini masih belum di format ya. Jadi kita bisa klik kanan di warna yang hitam. Lalu kita klik new simple volume. Kita klik next. Nah, ini karena drive D-nya sudah terisi dengan DVD RW. Jadi drive yang belum diformat untuk drive E. Kita klik aja next. Nah, ini formatnya sudah betul, NTFS. Kita klik next lagi. Klik next lagi. Ini proses formatting. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, ini sudah terformat. Jadi drive yang satunya yang tadi kita partisi, SSD-nya sudah terformat dan sudah bisa digunakan untuk menyimpan file. Oke ya.